Saya Tika Syafila Zahwa. Saya Tonur Fauzia. Saya Nuria Yustiani. Saya Febrilia dan Sita Titi. Saya Syabana Aulia Zahra. Saya Khairul Salihah Rahma. Di sini kami akan mengerjakan salah satu tugas Pak Joko, yaitu mengkonfigurasi jaringan dasar melalui aplikasi Winbox, router, lalu kita sambungkan dari PC ke HP. Lalu nanti kita juga ada langkah-langkahnya untuk membuat kabel, mengkrimping kabel dari awal hingga akhir. Saksikan terus keseruan kita. Dadah. Oke guys, di sini aku mau ngejelasin tentang alat-alat yang bakal kita gunain buat mengkrimping kabel. Nah, nantinya ada tahapan kita untuk mengkrimping kabel dengan urutan strike dan cross. Nah, di sini aku mau ngejelasin dua hal yang paling utama dalam toolsnya. Tools yang kita gunakan buat crimping kabel. Yang pertama ini adalah namanya tang crimping. Nah, gunanya tang crimping ini ada banyak sebenarnya, ada 3, jadi 3 in 1 gitu. Jadi yang pertama ini buat bagian bolongan ini, tulisannya strip ya di sini. Ini buat mengupas kulit atau mantel atau ya ini loh yang abunya ini buat dikupas gitu. Nah, kalian bisa masukin kayak gini. Nah, terus kalian putar. Boleh kalian putar kabelnya atau kalian putar tang rimnya, itu sesuai nyaman kalian. Tapi usahain jangan sampai bener-bener kayak ditekan banget gitu, karena nanti bisa-bisa kabelnya itu kegores. Dan itu bisa bikin salah satu hal membuat kabelnya itu putus. Nah, terus yang kedua ini ada buat motong kabelnya. Nih bagian cut ya kan. Kan kalau yang tadi itu kayak dia itu ada bulat gitu. Nah, kalau yang sebelah sini itu enggak, dia langsung kayak buat motong gitu. Bisa untuk motong gitu. Nah, kalian masukin gini terus kayak udah kalian cek gitu. Nanti dia buat ngurusin ini nih. Bagian kabel itu kan kayak lurus gitu kan. Nah, itu tuh di lurusinnya atau disamain ratanya tuh pakai yang ini. Lalu ada yang terakhir yaitu bagian sini, bagian bawah atau atasnya ini. Ini tuh buat apa? Buat nyambungin antara konektor. Masukin kabelnya ini ke konektor dulu ya guys. Ini masukin kayak gini ya kan. Nah, ini tuh buat ngepres antara konektor dan kabelnya guys. Nih kalian, ini kan ada petunjuknya nih kayak gini. Berarti kayak gini guys. Tuh masukin kayak gini. Tuh yang sebelah sini bagian atas masukin aja kayak gini. Terus kalian press. Ntar kalau misalnya ini kan udah dipres guys. Ntar kalau misalnya yang belum dipres terus jadi dipres kayak ada gitunya sampai bunyi kayak gitu. Terus alat yang terakhir yaitu LAN tester. Nah, LAN tester ini berguna banget ya kan buat kita ngetes kabel itu bisa digunain gak sih gitu loh. Sesuai namanya LAN, berarti dia itu buat ngecek kabel LAN. Testernya itu ya berarti buat mengecek kabel atau mengetes suatu kabel. Sini misalnya kayak gini, kita masukinnya kayak gini tuh, yang ujung yang ini kalian tekan terus kalian masukin kayak gini tuh sampai diceklek. Oke, terus kalian bisa nyalain kayak gini. Ini bagian slow itu paling pojok. Buat kalian yang baru bermulai kayak harus lihat satu-satu, itu bisa di paling pojok gini. Kalau nggak yang di tengah, yang sebelah tengah ini lebih cepat. Nah tuh kayak gitu. Terus selain kabel yang kita gunakan tentunya buat ngekrimping, kita juga membutuhkan konektor. Di sini kita menggunakan konektor RJ45 dan kabel LAN-nya itu Cat 5. Sekian, lalu kita lanjut dari video teman saya yang bakal ngekrimping kabel dengan urutan strike dan cross. Halo guys, Di sini saya Askamtia dan saya Syabana Aulia Zahra. akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita pakai untuk crimping. Di sini ada LAN tester. Ini untuk ngecek kabelnya tuh bener apa enggak, nyambung apa enggaknya ya. Terus di sini juga ada kabelan yang akan kita crimping. Dan di sini juga ada tang crimping untuk memotong kabel dan harus menyiapkan konektor RJ45. Di sini saya Intan dan teman saya Syabana. Saya akan mengkrimping kabel dengan urutan strike. Jadi di video ini kita akan membuat kabel strike. Jadi pertama-tama kita potong kabelnya nih kayak gini. Sebelumnya kita siapin alat yang tadi dulu ya. Kita potong, kan kita puter itu. Iya. Terus kalau udah kita lepas terus kita buka. Nah, kayak gitu, guys. Ketika bagian luar kabel udah kita kupas kayak gini, kita bisa pisahin antara kabel satu dan kabel ini yang saling terbelit.
kita bisa pisahin dengan sisa kabel yang tadi kita potong, atau kita bisa juga menggunakan tangan kita kalau kayak gini tuh menurut kalian ribet. Nah, ini kita buka kayak gini, terus kita sejajarin atau kita lurusin dengan urutan strike. Jadi setelah kita bikin kayak tadi, kita lurusin kayak gini. Nah, urutannya itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, sama putih coklat-coklat. Kalau kalian lupa, ditaruh di sini. Untuk urutan kabel strike antara sisi satu dan sisi lainnya itu sama, dan dimulai dari sebelah kiri untuk SOP. Nah, kalau udah kita lurusin kayak gini. Ini belum lurus sih, pokoknya di urutin dulu. Ntar masalah lurusinnya. Kayak gini. Nah, Terus kita biar gampang dipotongnya nanti, kita lurusin. biar lurus nanti pas dipotong. Nah, ya kayak gitu guys. Jadi di sini saya mau ratain cara pegang tang kerimpingnya kayak gini biar lurus kayak gini. Terus kita lihat kayak gini. Tuh. Ini di bagian pisau Ini potongnya kan ya. terlalu panjang ya. Sengaja saya itu takutnya nanti pas saya potong Potong nggak gak rata. lurus, iya nggak rata. Ini Nggak kita lihat lurus. lagi ya guys. Jadi kita kayak gini. Nih kita potong ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Udah press aja. Nah, udah. belum lurus kan? Karena tadi saya nggak terlalu panjang juga, kita lurusin lagi. Pokoknya berulang-ulang, kalau menurut kalian belum lurus bisa dipotong lagi, tapi jangan sampai kependekan. Kalau udah menurut kalian udah lurus, boleh dimasukin aja ke konektornya. Jangan sampai salah ya guys, tuh masukin kayak gini. Kita lihat ininya tuh udah masuk apa belum. Ini menurut saya udah masuk semua ya yang saya anuin. Tuh. Nah, Kita ya, cek ini dulu sebelum dikunci. kita tekan banget ya. Lalu kita kunci. Tuh kalau dari menurut kalian rata, kalian masukin aja ke sini. Tapi kalian harus tekan juga lagi ya guys. Sambil kita kunci, sambil kita tekan. Siap. Sampai bunyi guys. Udah bunyi berarti udah kepres dan ini Dan udah di selesai. sini juga udah halus ya. Kalau misalnya udah kunci tuh di sini udah halus. Nah, kalian press kayak gini, ditekan banget. Jadi sampai yang ini tuh kelihatan gitu tembaganya. Sampai udah nyentuh yang ini nih. Ini masih bergerigi. Terus kita masukin ke sebelah sini. Tuh, di sini kan ada tipe kalian yang ininya anjolnya di sebelah atas. Jadi bisa kayak gini, dibalik aja. Terus kita masukin. Kalau misalnya kalian nggak bisa sambil neken kayak gini, masih ngambang, kalian bisa taruh di ubin. Tuh, kayak gini. Terus kalian tekan sambil dipres. Kalau masih kurang yakin, dipres aja lagi. Terus kita keluarin. Ya, ini udah halus dan ini udah masuk. Ini buat yang strike. Ini kabelnya udah jadi, sekarang kita mau cek dulu pakai line tester. Jadi tuh kalau misalkan kabelnya bener, dia lampunya bakal kelap-kelipnya sampai 8. 1 sampai 8. Benar semua. Berarti bisa dikunci. Iya. Di sini saya Febri dan teman saya Aska. Di sini kami mau mengkrimping kabel dengan urutan cross. Sama halnya seperti tadi, kita gunakan tang krimpingnya dulu untuk mengupas kulit luar kabelnya itu. Di sini ada kabel yang udah kita buka. Ini urutannya ya guys, habis itu kita rapihin. Urutan kabel cross antara ujung satu dan ujung lainnya itu berbeda ya guys. Ini urutannya ya guys, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Biar nggak salah, nanti ditaruh ya di sini. Jadi buat ujung yang pertama itu sama kayak urutan strike, dan sisi yang sebelahnya itu memiliki urutan yang berbeda. Tetap dimulai dari sebelah kiri. Sama seperti tadi, jika kabelnya itu sudah kita buka dan kita urutin, kita bisa lurusin ya guys, biar nanti lebih gampang di konektor. Ini ujung yang kedua ya guys. Ini urutannya ada putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye,
putih coklat. Nanti biar lebih jelas aku taruh gambar di samping. Ini kita potong guys, kita rapihkan. Tah eta rata ya kan. Ini guys yang urutan kedua. Terus kita masukin ke bagian tengah pipinya, terus kita press. Ini kita tekan banget guys. Nah sampai ada bunyi kayak gitu berarti udah. Ini kita bisa cabut kabelnya. Terus ujung yang pertama selesai. Ini kita mau potong biar rapi. Ini kita masukin ke konektor RJ45 nya. Jangan kita lepas ya habis kita lurusin tadi. Habis kita potong. Ini kita lihat sampai ujung dulu udah nih. Terus kita Ya, ditekin. Kita press gitu loh. Ini kita masukin ke bagian atas tempat di pressnya konektor sama kabelnya, sambil kita tekan terus kita press. Nah Kayak ini udah jadi, kita pasang dulu, kita cek dulu. kayak di sini urutan kabel yang cross, di sini urutan yang pertama harusnya 1 sampai 8. Yang sebelah sini harus 3, 6, 1, 4, lalu ke 5, 2, 7 dan 8. Oke, kita lihat ya. Di sebelah sini dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sebelah sini 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Alat-alat yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi jaringan ke PC dan ke handphone. Pertama, ada router atau router boot. Yang di sini kita gunakan versi 951. 9 itu versi atau edisinya. 5 itu dari jumlah portnya. Lalu angka 1 dari adanya WLAN-nya atau wireless LAN router. Ini berguna untuk menyeting. Jadi kalau kita mau setting Winbox, salah satu caranya itu memakai router. Kedua, kabel power dari router yang gunanya untuk menghidupkan daya router. Cara nyolokinnya, kita colokkan ke yang ada bacaan power. Lalu ini kita colokkan ke stop kontak. Ketiga, kabel UTP. Jenis kabel jaringan yang digunakan untuk perangkat seperti komputer dan router dalam jaringan lokal atau LAN. Ini adalah kabel UTP jenis urutan strap. Keempat, yaitu kabel ISP. ISP juga dikenal sebagai Internet Access Provider atau penyedia akses internet, IAP. Yang kelima ada handphone sebagai salah satu klien untuk menerima sinyal internet. Saya mau menjelaskan mengenai kerangka setting dan konfigurasi yang akan kita lakukan di video praktek hari ini. Seperti di sebelah saya, nanti kita akan mulai dari penyambungan kabel ISP atau sumber daya internet yang terhubung ke router pada port 1, lalu menggunakan interkabel atau dengan kabel untuk menyambungkan antara PC dan router ada port 2. Lalu kita akan menyambungkan handphone atau ponsel kita ke routernya melalui Windows atau WLAN. Di sini saya mau menjelaskan mengenai IP yang dimana kita menggunakan teori yang pertama, yaitu tanpa penggabungan IP atau brigade. Bagaimana IP port pertama di mana tempat sumber daya internet itu ada di sini, kita gunakan otomatis yang telah disetting. Buat IP port 2 atau PC kita pakai kelas C 192.168.1.1 garis miring 28.
di start dulu karena kita pakai Lintus 28 karena di file 28 ini kita bisa menampung 14 chapter, atau kalian juga bisa menyesuaikan sesuai kondisi yang kalian butuhkan. Misal butuhnya hanya 8 chapter, maka gunakan yang 29 dan lain sebagainya. Lalu di WLAN alamat atau interestnya kita gunakan 192.168.2.1. Di sini kita hanya bedain Segmennya aja. ya, tapi standarnya tetap sama. Konfigurasi jaringan melalui router, PC, dan HP melalui kabel UTP dan wireless. Kabel ISP atau sumber internet, router, kabel power, kabel UTP. Lalu kita juga membutuhkan satu set PC dan handphone. Oke, di sini kita akan menghubungkan routernya dengan kabel ISP. Nah, di sini kita menggunakan port pertama untuk kabel ISP atau sumber internetnya. Lalu port kedua kita gunakan untuk kabel UTP menghubungkan antara router dan PC. Sebenarnya boleh dari port mana aja, guys. Yang penting portnya itu bisa dipakai. Lalu kita hubungkannya ke sini buat ke PC-nya, ya kan? Nah, di saat kita mencolokkan kabel UTP ini harus super hati-hati karena bisa kemungkinan kita untuk tersetrum. Lalu di sini kita buka dulu gulungan daripada kabel power untuk router agar routernya itu bisa hidup dan bekerja secara optimal. Juga kita colok ke stop kontak kabel powernya ini, terus si kabel powernya kita hubungkan atau kita colok ke lubang yang ada tulisan powernya gitu di router. Nah, kalau udah kita kencengin aja ya seperti ini. Nah, kalau lampu atau cahaya di routernya itu udah nyala, berarti aplikasi Winbox-nya sudah bisa kita gunakan. Nah, kalau belum kayak gini tampilannya, kalian bisa klik 2 kali aplikasi Winbox. Nah, di aku routernya itu alamatnya masih kosong, maka bisa kita langsung klik MAC address-nya dan klik tulisan connect di bagian atas. Lalu masuklah kita nih ke tampilan default atau bawaan dari aplikasi Winbox. Lalu kita akan diminta password lama, password baru, dan konfirmasi password. Nah, kalau menurut kita proyek kita itu tidak terlalu penting, kita bisa skip aja. Habis itu kayak biasa kita masuk ke bagian IP, lalu DHCP client, dan di sini kita klik tambah di DHCP client dan kita pilih Ether 1 atau port di mana sumber internet itu ada. Kita apply, oke. Nah, di sini kita lihat statusnya itu udah bound, berarti udah nyambung ya kan. Lalu kita masuk lagi ke bagian IP, lalu IP address ya kan. Terus di sini udah ada nih alamat daripada sumber internetnya tadi yang udah kita atur. Udah otomatis Ether 1-nya. Terus kita tambah aja ke Ether 2 atau alamat PC-nya ini. Kita kasih kelas C nih 192.168.1.1/28. Apply, oke. Nah, kalau udah kayak gini berarti IP address kita udah masuk buat PC. Lalu kita lanjut ke bagian IP, DHCP server, dan kita klik DHCP setup. Di sini kita pilih Ether 2 atau port di mana PC kita itu ada. Kita next aja sampai successful kayak gini kita oke. Nah, kita lanjut nih ke bagian wireless. Nah, di bagian wireless inilah yang bisa membuat router kita itu tidak hanya memberikan akses internet pada komputer kita aja yang tersambung dengan kabel, tapi dengan HP kita dengan jaringan wireless atau tanpa kabel. Nah, di sini kita aktifin WLAN-nya dengan cara klik tombol checklist. Kalau udah, kita langsung ke security profile. Lalu kita klik tambah dan kita bisa memilih mode jaringan kita nantinya. Bakal ada sandi atau tidak. Jika tidak, pilih mode known. Jika ingin ada sandi, bisa kita pilih dynamic key. Di sini aku pilih dynamic key karena aku mau ada sandi. Lalu aku pilih jenis keamanannya WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, nanti bakal ada halaman kosong kayak gini, terus kita bisa isi sandi kita itu mau apa. Di sini aku pakai yang gampang aja sebagai contoh. Kalau tadi bagian dynamic key, di sini sebagai tampilan yang known dan dynamic key perbandingannya. Lalu kita bisa langsung apply terus oke.
Nah, profil kita udah jadi. Kita langsung klik WiFi interface. Terus kita klik 2 kali. Di sini kita masuk ke bagian wireless. Terus di sini kita pilih bagian mode. Lalu kita pilih AP Bridge. Kenapa kita pilih AP Bridge? Karena agar router kita itu bisa berperan sebagai pemancar sinyal dalam mode jaringan wireless. Lalu di sini kita bisa mengganti nama jaringan kita. Di sini sebagai contoh kelompok Ichikiwir. Jadi SSID itu untuk pemberian atau nama jaringan gitu. Jadi kita bisa ubah semau kita. Lalu di bagian security profile kita pilih profile 1, bukan default ya. Terus kita bisa langsung apply dan oke. Lalu kita masuk ke bagian IP lagi, klik DNS, terus kita centang allow remote control atau setujui. Kita apply, oke. Lalu kita langsung masuk lagi ke bagian IP, firewall seperti biasa, di NAT kita klik tambah, dan di action kita klik masquerade, ya kan, seperti biasa. Dan general, out interface, kita pilih Ether 1 atau sumber daya internet. Kalau udah kita apply, oke. Lalu kita masuk lagi ke bagian IP, klik IP address. Di sini kan WLAN-nya kan belum ada ya alamatnya. Jadi kita tambah aja. Sekali lagi buat kelasnya itu bebas. Di sini saya pakai kelas C tetap. Ya, terus di interface-nya itu kalian bisa lihat, guys, itu pakai WLAN 1 untuk alamat daripada WLAN yang tadi. Dan ini apply, oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih lagi ke DHCP server. Karena tadi kita baru atur Ether 2, jadi kita di sini pilih WLAN satunya kayak tadi, next aja sampai sukses. Nah, ini kenapa merah? Karena dari wirelessnya itu kan belum tersambung ya dari HP kita. Jadi ini kita coba ping aja di new terminal. Awalnya itu N dulu ya, guys. Terus Ctrl C. Kalau udah kalian bisa ping. Di sini aku pakai alamat atau domain daripada Google. Jadi 8.8.8. Nah, seperti biasa kita disable enable dulu untuk menghubungkan internet. Nah, kita klik disable. Tunggu bentar ya kan. Nah, ini emang keluar, guys, emang sengaja keluar. Karena kalau disable ya otomatis keluar dari Winbox. Terus kita enable. Nah, ini masih diidentifikasi atau dicari ya kan, periksa, dan boom, sudah tersambung, kalian bisa lihat, dan itu otomatis masuk ke aplikasi Winbox-nya yang tadi. Nah, ini kita coba aja buat browsing, misalnya di sini YouTube ya. Nah, guys, di sini udah bisa dipakai buat di komputernya. Buat yang PC selesai, kita coba lanjut yang ke HP ya, guys. Di sini kita bisa perhatiin masih warna merah. Nah, ini tampilan HP aku ya, guys. Kita langsung pilih ke WiFi. Terus kita cari kelompok Ichikiwir. Nah, ini udah ada ya kan. Terus kita langsung masukin aja sandi yang tadi. Kalau udah kita hubungkan dan boom, kalian lihat ini tersambung. Dan bisa kita coba ke Google. Misalnya kita nyari YouTube di sini. Dan udah bisa dipakai. Nah, ini kalian bisa lihat juga. Jadinya tuh kayak tulisannya itu jadi warna hitam kan. Nah, karena WLAN-nya itu udah kepake tadi di HP aku. Jadi yang tadinya tulisannya merah itu berubah jadi warna hitam. Sekian konfigurasi jaringan internet dasar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.